Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD. Bertemu lagi dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas tentang soal-soal UTBK 2021 atau soal-soal latihan buat persiapan tes UTBK 2021 yang semakin dekat lagi. Oke, jadi edisi kali ini kita akan bahas tentang materi gas ideal dan termodinamika. Diperhatikan dengan baik ya, karena ini masuk soal hot ya, dan ini sering sekali muncul di soal UTBK maupun ujian UTUL UGM dan SIMAK UI. Kita mulai saja di bagian yang pertama ya, check it out. Pada soal nomor 1 ini, jika sejumlah gas ideal mengalami proses adiabatik, maka pernyataan yang benar adalah oke. Jadi, dalam gas ideal itu ada namanya keadaan gas ya. Ini biasa berhubungan langsung dengan konsep namanya termodinamika. Oke. Jadi dalam proses gas ideal atau keadaan gas ideal itu ada 3 keadaan. Yang pertama namanya keadaan isobarik ya. Keadaan isobarik itu dia menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada gas ideal pada kondisi tekanan tetap ya, atau tekanan konstan. Atau persamaannya biasa dituliskan dia nanti dalam bentuk P per dengan bukan gini ya, kan P-nya yang konstan, berarti ini nanti menjadi V per T sama dengan konstan. Oke, bentuknya seperti ini. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Oke. Karena kalau misalkan ini dianggap tetap P-nya berarti sisa V per T. N kali R itu konstan ya. Oke. Kemudian pada keadaan kedua ada namanya keadaan gas isotermal ya. Atau biasa juga disebut dengan isotermik ya. Oke. Ini keadaan gas ya pada kondisi suhu yang tetap ya, atau suhu konstan. Nah, ini menggunakan konsep dari persamaan gas ideal ini. Nanti persamaannya bentuknya bentuk seperti ini. PV sama dengan konstan karena temperaturnya yang konstan atau suhunya. Oke. Berikutnya adalah yang ketiga. Ada namanya keadaan gas isohorik ya. Atau biasa juga disebut dengan isovolume ya. Atau keadaan gas pada kondisi volume tetap. Oke, volume tetap. Ini kalau kita uraikan dari persamaan umum gas ideal, kita dapatkan persamaannya adalah P diper dengan T ya, sama dengan konstan. Oke. Jadi kalau dalam gas ideal itu biasa yang terjadi ada tiga keadaan ini. Tetapi kalau dikaitkan dengan termodinamika nanti ada keadaan yang keempat ya. Ada namanya keadaan gas pada kondisi adiabatik ya. Oke. Nah, ini konsep seperti apa sih? Nah, gimana gitu? Adiabatik itu menyatakan bahwa kalau misalkan kita punya wadah ya, atau tempat terisolasi ya. Di sini gas ya. Ada gas di dalam ini dan dia terisolasi ya. Terisolasi itu artinya dia tertutup rapat ya. Nah, ini terisolasi. Nanti di sini gas
atau sistemnya di dalam ini bisa saja mengalami perubahan, entah itu tekanannya, volumenya, maupun temperaturnya. Tetapi tidak ada pertukaran kalor yang terjadi antara sistem dan lingkungan, itu ya. Konsepnya gitu. Tidak ada pertukaran kalor yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Kenapa? Karena dia terisolasi. Jadi yang berubah besarannya itu hanya besarannya sistem tersebut atau gas ideal itu sendiri. Di mana gas ideal itu memiliki tekanan, volume, dan temperatur. Sehingga jawaban yang tepat nanti berkaitan dengan soal ini adalah 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Berarti jawabannya adalah opsi E. Oke, jadi gitu. Oke, nanti ini akan saya jelaskan lebih detail lagi ya kalau misalkan nanti ada soal-soal yang berhubungan dengan masing-masing keadaan gasnya. Oke, ini biasa banyak diterapkan nanti di konsep hukum 1 termodinamika. Oke ya. Nah, itu konsepnya nanti banyak diterapkan di situ. Tapi di sini kita tidak akan bahas ya untuk soal nomor 1. Nanti ada soal yang berkaitan dengan itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 2. Kita lanjut lagi di soal nomor 2 ya. Di sini dikatakan ada sebuah wadah tertutup diisi N mol gas monoatomik. Jadi ada kata kunci gas monoatomik. Suhu dan tekanan gas adalah T0 dan P0, sedangkan volume wadah dijaga tetap V0. Oke, ada pernyataan volume wadah dijaga tetap, tidak berubah. Ketika suhu diturunkan menjadi 3/4 dari suhu awal, maka jadi ini masuk soal SBMPTN tahun 2014 ya. Jadi ini nanti kita akan bahas soal tentang ini konsepnya tentang termodinamika ya. Oke, termodinamika. Pada kondisi gas yaitu kondisinya adalah isohorik. Oke. Kok bisa ditahu isohorik? Karena di soal sudah dikatakan volume wadah dijaga tetap. Berarti dia isohorik. Oke, sekarang kita uraikan. Berdasarkan konsep isohorik ya. Pada gas ideal itu kita peroleh bahwa P diper dengan T sama dengan konstan. Oke. Berarti kalau ada dua keadaan, maka kita bisa tuliskan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Sehingga ini bisa kita tuliskan kalau P1-nya adalah P0, T1-nya adalah T0, kemudian P2 yang kita cari, T2-nya jadi 3/4 dari T0, ya. Ini kita coret, terus kita kali silang ya. Kita kali silang, kita akan dapatkan nilai dari P2-nya itu sama dengan 3/4 dari P0. Oke, berarti jawabannya yang pertama itu benar ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, dikatakan di sini energi yang dilepaskan 3/4 nRT0. Oke. Berarti ini kita akan bahas menggunakan konsep hukum 1 termodinamika. Nah, di hukum 1 termodinamika, ini saya jelaskan kembali ya. Lanjutan dari soal nomor 2 ya. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah energi dalam itu sama dengan kalor yang diserap oleh sistem ya dikurang dengan usaha yang dilakukan oleh lingkungan ya. Oke, jadi gitu. Usaha yang dilakukan oleh gas itu sendiri. Sekarang perhatikan dengan baik bahwa karena di soal dikatakan isohorik ya, berarti
Kalau isohorik dia konsepnya, kalau di isohorik itu memiliki usaha yang sama dengan nol. Karena volumenya tetap. Usaha itu bergantung pada perubahan volume. Sehingga kalau V-nya tetap berarti perubahan volumenya sama dengan nol. Otomatis usahanya nol. Maka persamaan ini kita akan tuliskan perubahan energi dalam itu sama dengan kalor yang diserap ya. Ingat, Q yang ini adalah kalor yang diserap oleh sistem atau gas itu sendiri. Berarti kalor yang diserap itu bisa kita mencarinya menggunakan konsep, ini ya. Kalor yang diserap itu sama dengan delta U, di mana delta U itu adalah rumusnya N R delta T. Oke. Nah, di sini kan dikatakan bahwa gasnya itu monoatomik. Kalau monoatomik di sini dikali 3/2 ya. Itu kalau gas monoatomik untuk perubahan energi dalamnya. Berarti kalau kita perhatikan, kalau kita masukkan ya, delta T-nya berapa? Coba kita uraikan. Delta T. Di sini 3/2 dikali N kali R. Delta T itu kan T2 kurang T1. Berarti T2-nya adalah 3/4. T0. Kemudian T1-nya adalah T0. Berarti ini hasilnya 3/2 N kali R kali negatif 1/4 T0. Berarti kita peroleh nilainya 3 per negatif 3/8 N R kali dengan T0. Sehingga jawaban yang pernyataan 2 salah. Oke. Karena kalor atau energi yang dilepaskan itu tidak sama dengan 3/4 nRT0 ya. Yang berikutnya, usaha yang dilakukan gas adalah 0. Ya, ini sudah terjawab tadi ya di sini. Sudah terjawab, berarti pernyataan 3 benar. Nah, di sini otomatis yang 4 juga salah. Karena delta U-nya perubahan energi dalamnya itu sama dengan kalor yang diserap oleh sistem. Berarti dia ini yang opsi 4 atau pernyataan 4 itu salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah B. Nah, jadi konsepnya gitu ya. Oke, ini untuk keadaan gas pada kondisi isohorik ya. Jadi berlaku hukum satu termodinamika diperoleh bahwa usahanya sama dengan 0. Sehingga perubahan energi dalamnya sama dengan kalor yang diserap atau yang dilepaskan ya. Oke. Kenapa bisa kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan? Karena di sini saya jelaskan kembali ya. Kalau kita kembali definisi usaha itu sendiri selain sama dengan P delta V yang saya sebutkan tadi, jadi usaha itu sebenarnya sama dengan kalor yang diserap oleh sistem ya, sama dikurang dengan kalor yang dilepaskan atau dibuang oleh sistem itu sendiri. Maka ketika usahanya sama dengan 0, berarti kalor yang diserap itu sama dengan kalor yang dilepas. Tetapi untuk soal ini, jawaban yang pernyataan 2 itu salah karena di sini pernyataannya 3/4. Sementara jawabannya 3/8. Kenapa jadinya 3/8? Karena ada ini ya. Ada dia gas monoatomik, berarti harus sekali di sini 3/2. Oke, itu jawabannya. Oke, kemudian di sini juga tadi ya, walaupun tidak kali 3/2 juga ya. Walaupun tidak kali 3/2, di sini dikatakan itu negatif 1/4 T perubahan suhunya. Sehingga nanti tetap tidak akan ketemu jawaban yang 2, akan tetap salah juga. Oke, jadi konsepnya kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan untuk soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita akan lanjut di soal nomor 3.
Massa balon udara dengan keranjangnya 200 kg, volume balon udara 400 meter kubik. Jika temperatur udara adalah 10 derajat Celcius, ya ini temperatur udara maksudnya yang di luarnya balon udara ya. Maka temperatur minimum udara di dalam balon agar dapat terbang adalah, oke, ini masuk materi tentang, sebenarnya ini masuk materi gabungan ya konsepnya. Hukum Archimedes di plus dengan persamaan umum gas ideal ya. Jadi ini ada dua, nanti kita gunakan konsep. Yang pertama, hukum Archimedes. Ini soal SIMAK UI tahun 2011. Jadi kita uraikan ya, misalkan gini. Nanti kalau kita uraikan di sini nanti kalau kita ilustrasikan, katakanlah di sini balon udara dengan si keranjangnya ya. Misalkan di sini ada beratnya ya. Itu berat totalnya. Kemudian selain beratnya itu juga ada, ini berat total ya, berat total. Berat totalnya itu sendiri ada berat balon udara dan keranjangnya ditambah dengan beratnya udara yang ada dalam balon udara itu sendiri. Oke. Dengan menggunakan konsep hukum Archimedes ya, syaratnya agar dapat terbang ya, jadi gunakan konsep hukum Archimedes. Agar dapat terbang, konsepnya berarti harus sigma F itu sama dengan 0 ya, sigma Fi. Berarti nanti gaya beratnya kita akan peroleh nanti ya. Konsepnya gini, karena gaya berat itu kan arahnya ke bawah ya. Kemudian ada gaya apung atau gaya angkat ya, itu ke atas. Berarti nanti Fa kurang dengan W sama dengan 0. Maka Fa-nya sama dengan 0. Oke. Bukan sama dengan 0. Sama dengan W maksudnya. Nah, ini kita masukkan. W-nya kan ada 2. Berarti nanti gaya apung sama dengan W udara di dalam balon udara ditambah dengan W balon udara ditambah dengan W keranjangnya. Oke, ini kita uraikan nanti di sini massa jenis udara ya. Yang ini ya, udara luar dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup dalam fluida. Ini diuraikan massa jenis udara dalam balon kali gravitasi dikali dengan volume balon udara. Kemudian ditambah dengan ini massa kali gravitasi. Berarti ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret, G-nya coret ya. Oke. Ini kita dapatkan, nanti kita masukkan nilainya. Massa jenis udara saat itu ya udara luar 1,25. Kemudian dikali volume benda yang tercelup. Karena fluidanya adalah udara yang tercelup berarti seluruhnya kan. Yaitu volumenya itu 400. Berarti ini kali 400. Terus di sini massa jenis udara yang kita cari. Nah, ini volumenya juga, volume udara itu sendiri sama dengan volume balon udara. Berarti ini juga 400. Tambah massanya. Massanya itu sama dengan ini, massa totalnya 200. Oke. Berarti 1,25 dikali dengan 400 itu sama dengan 500. Berarti ini sama dengan udara kali 400 tambah 200. Kita bagi 100 semua ya. Bagi 100, bagi 100. Ini jadi 5 sama dengan 4 roh udara tambah dengan 3. Kemudian ini kita akan peroleh 4 dari roh udara itu sama dengan 5 kurang 2. Berarti ini 3 kan. Oke. 4 dari roh udara adalah sama dengan 3. Maka massa jenis udaranya sama dengan 3/4 kilogram per meter kubik. Oke. Setelah sampai di sini kita akan menggunakan konsep
dari persamaan umum gas ideal. Oke, kita akan gunakan persamaan umum gas ideal. Di persamaan umum gas ideal itu menyatakan bahwa tekanan dikali volume itu sama dengan jumlah mol dikali konstanta gas dikali dengan temperatur. Nah, ini kita ubah ya. Volume itu dihubungkan dengan massa sama dengan massa dibagi dengan massa jenis. Sama dengan. Kemudian jumlah mol itu sendiri sama dengan ini ya, sama dengan massa ya diper dengan jumlah mol itu sama dengan diper dengan mR. Oke, itu. Ini berarti dikali dengan R dikali dengan temperatur. Yang kita mau hubungkan di sini adalah ini berarti kita bisa coret kan? Ingat yang kita hubungkan di sini hubungan antara massa jenis udara dengan temperatur. Ya, karena itu saja yang kita mau pakai. Berarti menggunakan konsep itu seper dari massa jenis udara itu sama dengan temperatur. Atau temperatur dengan massa jenis udara itu sendiri berbanding terbalik. Sehingga nanti kita bisa tuliskan T1 banding T2 sama dengan ρ2 per ρ1. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi kita akan peroleh nilainya adalah T1-nya adalah yang 10 derajat Celcius ya. Ini kita ubah dalam Kelvin dahulu. Berarti nanti T1 273 ditambah dengan 10 derajat. Diper dengan T2 yang kita cari sama dengan massa jenis yang kedua yaitu yang ini ya, massa jenis keduanya 3 per 4. Diper dengan massa jenis yang pertama yang ini 1,25. Kalau saya ubah dalam bentuk pecahan ini hasilnya adalah 5 per 4. 1,25. Ini kalau dijumlah sama dengan 283. Diper dengan T2 sama dengan coret 4-nya sisa 3 per 5. Maka T2-nya sama dengan 5 dikali dengan 283 dibagi dengan 3. Ini kita akan dapatkan nanti 5 kali 283 itu hasilnya adalah 5 kali 283 dibagi dengan 3. Hasilnya 471 ya, 471,67 derajat Kelvin ya atau Kelvin. Nah, ini suhunya dalam satuan Kelvin, yang diminta dalam satuan Celcius. Berarti nanti kita uraikan ya menjadi T Celcius sama dengan T Kelvinnya dikurang dengan 273. Berarti hasilnya nanti 471,67 kurang 273. Ini kita dapatkan sama dengan berapa itu hasilnya? Hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 198 ya, 67. Oke. Atau setara dengan 199 derajat Celcius. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah E. Oke, jadi konsepnya gitu. Jadi ini digabung konsep antara fluida statis sama gas ideal ya. Nah, ini soal simak UI. Akan seperti ini juga kok tipenya kalau untuk UTBK itu dia pasti konsepnya ada dia gabung dengan materi lain yang berhubungan ya. Oke. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal nomor 4. 2 mol gas ideal mengalami ekspansi bebas sehingga volumenya menjadi 2,7 kali volume semula. Besarnya perubahan entropi gas adalah, oke, ini soal SIMAK UI tahun 2010.
Ini masuk tentang konsep ya, hukum satu termodinamika ya. Hukum satu termodinamika. Ini kita harus uraikan dahulu. Yang kita harus cari adalah kita harus cari dulu berapakah perubahan energi dalam yang terjadi atau kalor yang ada pada gas ideal tersebut. Oke. Karena di sini ditanyakan adalah perubahan entropi, ingat ini perubahan entropi. Entropi pada gas itu, pada gas ideal hanya terjadi, ini ya harus diingat, hanya terjadi pada kondisi saat gasnya mengalami proses isotermal. Oke, pada kondisi isotermal. Berarti nanti kita harus cari dulu berapakah usahanya. Usaha pada keadaan gas isotermal itu sama dengan N R T ln V2 per V1. Oke. N ini adalah jumlah mol. Di soal sudah ada ya. Di soal itu sudah ada. Nanti kita dapatkan itu 2, R-nya 8,3. Kemudian dikali temperaturnya. Temperaturnya konstan ya. Oke, kita tetap tulis T. Kemudian ln V2 per V1. V2-nya 2,7. Ya. Dari semula berarti ini 1 kita anggap untuk V1-nya. Berarti ini hasilnya adalah 2 kali 8,3 dikali T dikali ln 2,7. Ln 2,7 itu setara dengan ini hasilnya ln 2,7, ingat ya, ini ln-nya itu setara dengan 0,99. Atau ini saya bisa bulatkan 1 ya. Maka ini hasilnya adalah 2 kali 8,3 itu 16,6 Joule. Oke, kita sudah dapat. Sekarang untuk menjawab entropinya, kita harus cari Q-nya dulu. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa perubahan energi dalam ya itu sama dengan ya jumlah kalor yang diserap dikurangi dengan usaha yang dilakukan. Nah, usaha yang dilakukan itu ini bunyi hukum 1 termodinamika. Tetapi kan di sini berlaku keadaan isotermal. Pada kondisi isotermal, nilai perubahan energi dalam itu sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Q dikurang dengan W. Sehingga kalor yang diserap oleh sistem atau gas itu sama dengan usahanya. Maka kalornya itu sama dengan 16,6 Joule. Oke. Berikutnya kita akan mencari nilai dari entropinya. Oke. Perubahan entropi itu disimbolkan biasa dengan delta S. Kalau hanya entropi saja simbolnya S. Berarti rumusnya sama dengan kalor ya dibagi dengan waktunya. Oke. Karena di situ kalornya kita sudah dapat 16,6 ya. Oh, ini masih kali T ya, kan masih ada T tadi. Ini masih kali T. 16,6 T dibagi dengan temperatur. Ini kita coret, maka kita peroleh hasilnya 16,6 Joule. Berarti jawabannya adalah Joule per Kelvin ya. Jawabannya adalah delta. Oke. Sehingga jawabannya adalah delta. Jadi konsepnya gitu. Diingat kembali bahwa persamaan entropi itu sama dengan kalor dibagi dengan temperaturnya. Dan dia terjadi hanya pada saat proses isotermal ya.
pada kondisi suhu tetap. Oke, ini harus diingat konsepnya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 5. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter. Massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jika suhu gas tetap, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah. Oke, ini masuk konsep dari keadaan gas ideal ya. Oke. Keadaan gas ideal pada kondisi, konsepnya pada kondisi isotermal. Nah, di mana dikatakan isotermal? Ini dia. Oke, sekarang kita uraikan menggunakan konsep gas ideal PV nRT. Jadi kita akan uraikan menggunakan persamaan umum gas ideal PV nRT. Oke. Di sini nanti PV sama dengan, karena suhu gas tetap berarti sisa di sini N kali R ya. Ini sama dengan, dikatakan sama dengan konstan. Coba kita perhatikan apalagi yang berubah. Oh, ternyata massa gasnya berubah ya. Berarti nanti itu kita akan tidak bisa kita abaikan ini ya. Menjadi berarti nanti kita akan pakai, ini kan masih kali T ya. Berarti PV diper dengan N ya, sama dengan R kali T. Ini sama dengan konstan. Nah, bentuknya seperti ini untuk kondisi soal yang ini ya. Biasanya kan hanya PV sama dengan nRT, itu konstan ya. Kalau untuk isotermal ya. Oke. Karena di sini ada perubahan massa gas, berarti nanti kita pakai kondisi ini. Nah, di sini kita akan uraikan bahwa mol gas itu sendiri sama dengan massa dibagi dengan MR dari gas ideal itu sendiri. MR itu kan massa molekulatifnya gas ideal. Gasnya kan tidak diganti. Berarti MR-nya sama. Berarti nanti kita akan pakai bahwa jumlah mol itu sebanding dengan massa. Oke, berarti ini akan kita tulis menjadi PV per M sama dengan konstan. Oke. Karena ada dua keadaan, maka ini bisa dituliskan P1 V1 per M1 sama dengan P2 V2 per M2. Nah, sekarang kita masukkan P1 kita anggap sama dengan P ya. V1 di soal dikatakan 1 liter. Kemudian M1-nya dianggap saja M. Kemudian P2 yang kita cari. V2-nya 1,2 liter. Terus massa kedua di sini dikatakan menjadi 1,5 kalinya. Berarti 1,5 itu sama dengan 3/2 dari massa awal. Ini P, ini kita coret, ini kita coret. Terus kita kali silang, berarti nanti di sini 3/2 P sama dengan 1,2 dari P2. Oke, berarti nanti P2 kita akan dapatkan sama dengan 3/2 kali 1,2. Atau ini sama dengan 3 bagi 2,4. Kalau kita bulatkan ya, kita kali 10 berarti ini 30 diper dengan 24. Kemudian masing-masing kita bagi 6. Berarti dapatnya 5/4. Ini kali dengan P ya, ini kali dengan P. Kemudian ini kali P, berarti ini P2 sama dengan 5/4 dari P. Oke, berikutnya ditanyakan rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Berarti yang diminta adalah, ingat yang diminta itu rasio perbandingan pertambahan tekanan, yaitu delta P banding dengan
tekanan awalnya. Oke. Berarti delta P itu P2 kurang P1. Ini dibagi dengan P1. Berarti ini hasilnya menjadi 5/4 P dikurang dengan P dibagi dengan P. Berarti ini hasilnya 5/4 dikurang 1 itu sama dengan 1/4 P dibagi dengan P. Kita coret. Berarti hasilnya sisa 1/4 atau sama dengan 0,25. Jawabannya adalah yang paling tepat opsi A ya. Jadi ini soal SBMPTN tahun 2000 berapa ya? Ini saya lupa, yang jelas ini soal SBMPTN ya. Kalau nggak salah ini soal SBMPTN tahun 2016 kayaknya ya, kalau nggak salah. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 6. Suatu bejana kokoh yang berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Manakah pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok? Oke. Jadi ini tentang konsep dari gas ideal ya. Tentang konsep dari gas ideal dikatakan di sini dikocok ya. Oke. Kalau gas ideal dikocok, otomatis ini ada gerakan partikel gas. Gerakannya pasti semakin cepat. Oke, itu konsepnya. Berarti kalau gerakannya semakin cepat, nah itu berhubungan dengan kecepatan. Ya, kecepatan. Kecepatannya pasti semakin besar ya. Semakin cepat. Kalau kecepatannya semakin besar, otomatis energi kinetiknya juga semakin besar. Kemudian kalau energi kinetiknya semakin besar, berarti kalau kita hubungkan dengan rumusnya 3/2 kali temperatur, otomatis suhunya juga semakin besar atau bertambah. Kalau suhunya bertambah, pasti tekanannya juga bertambah. Nah, gitu. Kalau tekanannya bertambah ya, otomatis di situ nanti volumenya pasti harusnya berkurang kan? Oke. Tetapi untuk soal ini tidak berlaku. Kenapa? Karena di sini katakan bejana kokoh. Artinya apa? Artinya di situ volumenya konstan ya. Artinya di situ bejananya kokoh, tertutup rapat ya. Terisolasi ya. Terisolasi atau tertutup rapat. Oke, wadahnya kokoh. Sehingga nanti tidak ada massa atau gas yang keluar dari wadah tersebut. Maka volumenya tidak berubah. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah energi dalam pasti bertambah ya. Kalau suhunya bertambah, ini sudah pasti delta U-nya bertambah. Karena dia bergantung pada perubahan suhu. Kemudian energi dalam gas berkurang. Ini pasti salah. Gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalamnya. Ini juga salah. Kenapa? Volumenya konstan ya. Volumenya konstan berarti usahanya nanti kita akan dapatkan sama dengan 0. Oke, berarti ini yang salah. Ini D salah. Temperatur gas bertambah sebanding dengan penambahan kelajuan molekul gas. Nah, ini salah ya. Karena kelajuan molekul gas itu sebanding dengan akar kuadrat dari temperaturnya. Nah, jadinya harusnya bisa ditulis seperti ini. T kuadrat sebanding dengan kelajuan ya molekul gas. Harusnya ditulis seperti ini.
Nah, baru makanya ini yang opsi E itu salah. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi B. Temperatur gas bertambah tanpa gas melakukan usaha. Jadi konsepnya gitu. Jadi hati-hati ya. Orang biasa tertipu juga di sini sih. Karena ini dianggap sebanding. Padahal rumusnya itu sendiri sama dengan akar dari 3 kT per M ya. Nah ini dia. Harusnya temperatur kuadrat sebanding dengan kelajuan molekul gas. Nah, ini hati-hati. Biasanya orang tertipu jawabnya. Jawaban soal ini yang paling tepat adalah B. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isohorik sebesar delta T diperlukan kalor sebesar 20 nr joule dengan R8,31 adalah nominal konstanta umum gas ideal. Jika gas dipanaskan pada tekanan tetap dengan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalori yang diperlukan sebesar 30 nr joule. Jika suhu gas tersebut mula-mula 300 Kelvin, maka suhu setelah dipanaskan adalah ditanyakan suhu gas setelah dipanaskan. Ini masuk materinya tentang konsep hukum 1 termodinamika ya. Konsepnya hukum 1 termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika itu dikatakan bahwa perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang diserap dikurang dengan usaha yang dilakukan. Maka ini bisa diuraikan ya. Yang pertama pada kondisi isohorik ya. Pada kondisi isohorik bahwa kita tahu bahwa di situ volumenya tetap ya. Dan karena volumenya tetap maka usahanya 0. Berarti perubahan energi dalamnya itu nanti harus sama dengan Q ya, kalori yang diperlukan. Berarti nanti di sini N R delta T, karena perubahan energi dalam itu rumusnya NR delta T sama dengan kalori yang diperlukan berapa? 20 NR. Ini bisa dicoret ya. Berarti delta T-nya adalah 20 Kelvin. Berikutnya, jika gas dipanaskan pada tekanan tetap dengan pertambahan suhu sebesar delta T, maka kalor yang diperlukan sebesar 30 nr joule. Kira-kira berapa ya? Nah, ini kita akan uraikan ya. Kita akan cari dari proses pertama ini kita dapatkan nanti T2-nya itu ya. Ini T2-nya sama dengan delta T ditambah dengan T1. Berarti dapatnya ini 20 ditambah dengan 300. Ini 320 Kelvin. Jadi diperoleh T2-nya 320 Kelvin. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Jadi caranya gitu ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa misalkan kita tidak gunakan yang keadaan tekanan tetap ya. Nah, itu tidak perlu, itu hanya pengecoh ya. Sebenarnya itu hanya pengecoh. Tapi yang ditanyakan itu suhu setelah dipanaskan pada keadaan isohorik tadi. Jadi jawabannya adalah 320 Kelvin. Kalau ada pertanyaan untuk soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal nomor 8. Ini konsepnya menggunakan konsep yang sama dengan soal nomor 7 tadi ya. Ini masuk penyelesaiannya kita akan menggunakan konsep dari hukum 1 termodinamika.
Jadi kita akan menggunakan konsep ini. Sekarang kita akan uraikan masing-masing keadaan gasnya. Yang pertama pada kondisi isohorik ya. Isohorik. Pada kondisi isohorik itu volumenya konstan atau tetap sehingga usahanya sama dengan 0. Kemudian nanti kita gunakan hukum satu termodinamika. Delta U sama dengan jumlah kalori yang diserap itu dikurang dengan usaha yang dikerjakan. Karena usahanya 0, maka perubahan energi dalamnya itu sama dengan kalori yang diperlukan atau yang diserap. Oke, perubahan energi dalam itu rumusnya N kali R kali delta T. Itu sama dengan, di sini di kalori yang diperlukan dikatakan 20 Joule, berarti nilainya 20. Berarti delta T-nya adalah sebesar 20 dibagi dengan N kali R. Oke. Berikutnya, jika gas dipanaskan pada tekanan tetap, berarti sekarang prosesnya adalah pada kondisi isobarik. Oke. Pada kondisi isobarik itu tekanannya yang tetap. Ya, tekanan yang tetap. Berarti usahanya nanti sama dengan P kali delta V. Oke. Nah, kita akan cari dulu berapakah usahanya. Itu kita menggunakan juga hukum satu termodinamika. Delta U sama dengan Q dikurang dengan usaha yang dilakukan. Perubahan energi dalamnya itu rumusnya kan ini N R delta T. Jadi perubahan suhunya itu sama ya, sama-sama delta T. Ini Q dikurang dengan W. Kita masukkan ini N kali R, delta T-nya kita gunakan yang ini karena sama. Berarti 20 dibagi dengan N kali R sama dengan kalornya berapa di situ? 30 Joule. Ini 30 Joule dikurang dengan W. Ini kita coret. Berarti kita dapatkan kalornya sama dengan 30 dikurang dengan 20. Berarti hasilnya adalah 10 Joule. Yang dicari adalah besarnya volume setelah dipanaskan. Nah, kita gunakan konsep yang ini. Ini kita gunakan ini rumus ini. W atau usaha sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Usahanya sudah ada 10 Joule sama dengan tekanannya ada ini ya. 2 kali 10 pangkat 5 delta V-nya itu sama dengan V akhir ya dikurang dengan V awal 50 cm kubik. Oke. Berikutnya ini kita bagi ya. Kita bagi hasilnya nanti sisa pangkat 4 ya. Berarti kalau misalkan kita bawa ke sini, berarti nanti V2 dikurangi dengan 50. Ingat ini cm kubik ya. Kita bawa dulu ke satuan meter kubik, harus satuan internasional. Karena ini pakai satuan SI untuk usaha sama tekanannya. Berarti ini harus sekali dengan 10 pangkat negatif 6. Sama dengan 1 bagi 2 kali 10 pangkat 4. Ini V2 kurang 5 kali 10 pangkat negatif 5. Sama dengan hasilnya berapa ini? 1 bagi 2 itu 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. Maka V2-nya itu sama dengan, ini jadikan 5 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian ini pindah ruas, jadi tambah 5 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti ini hasilnya adalah 5 tambah 5, 10. Kali 10 pangkat negatif 5 meter kubik. Berarti ini hasilnya adalah 100 cm
kubik kalau diubah ke dalam meter kubik. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi Charlie. Oke, jadi konsepnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal nomor 9. Dalam satu siklus, suatu mesin menyerap kalor sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule dari reservoir panas dan melepas kalor 1,5 kali 10 pangkat 3 Joule ke reservoir yang temperaturnya lebih rendah. Jika waktu yang diperlukan untuk melakukan 4 siklus adalah 2 detik, maka daya mesin tersebut adalah... Oke, ini masuk konsep tentang mesin kalor ya. Oke, tentang mesin kalor. Ini kalau misalkan bisa kita gambarkan grafiknya seperti ini. Ini biasanya ada grafiknya. Ini P, ini V. Nanti ada grafik seperti ini. Kemudian gini. Jadi ada proses misalkan A, B, C, kemudian D. Jadi ada proses dari A, B, C, D ke A. Kemudian nanti di sini ada kalor yang diserap ya. Itu Q1, kemudian nanti ada kalor yang dibuang atau dilepas itu Q2. Biasanya di sini ada nilai T2 suhu rendah, di sini suhu tinggi. Ini biasa terhubung ya, gini. Oke. Kemudian ini juga terhubung ke yang sana. Oke. Yang ini juga ke sini. Oke, ini proses atau hubungan grafik pada kondisi mesin kalor ya. Oke, untuk kasus ini dia nanti kita menggunakan bahwa usahanya itu sendiri ya. Usaha sebuah mesin kalor itu sama dengan kalor yang diserap oleh reservoir panas dikurang dengan kalor yang dilepas oleh reservoir di suhu rendahnya atau di temperatur yang lebih rendahnya. Berarti kita bisa mencari usahanya berapa? Usahanya adalah 2 kali 10 pangkat 3 dikurang dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 yang ini ya. Berarti hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat 3 atau sebesar 500 Joule. Kemudian yang ditanyakan adalah daya mesin kalor ya. Daya sebuah mesin kalor ya sama dengan usaha dalam satu siklus dibagi dengan waktu tempuhnya. Berarti bisa kita hitung karena di soal ini diketahui waktu tempuhnya adalah 2 detik untuk 4 siklus. Berarti kalau satu siklus berapa? Satu siklus berarti 2/4. Hasilnya adalah 0,5. Jadi 0,5 detik untuk satu siklus. Nah, tinggal kita masukkan di sini 500 dibagi dengan 0,5. Kita peroleh hasilnya nanti 1000 watt atau sama dengan 10 pangkat 3 watt. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke. Jadi konsepnya gitu. Ini masuk soal SBMPTN tahun 2017. Di paket yang lain masih materi yang sama ya. Tetap yang ditanyakan juga adalah daya. Hanya diganti saja angkanya sama siklusnya ya. Jadi intinya pahami saja konsepnya. Ini biasa juga yang ditanyakan itu bukan hanya dayanya ya. Biasanya itu ditanyakan juga ini selain daya yang biasa ditanyakan adalah berapakah suhu T1-nya.
Nah, itu bisa kita gunakan perbandingan T1, T2 sama dengan Q1 banding Q2. Nah, jadi bisa menggunakan perbandingan ini. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah suhunya nanti. Misalkan diketahui suhu tingginya sekian, ditanyakan T2-nya berapa. Oke, jadi untuk di soal ini katanya T1 itu suhu tinggi ya dalam satuan Kelvin. Kemudian T2 itu dalam suhu rendahnya, satuannya juga dalam satuan Kelvin. Kemudian Q1 itu sama dengan kalor yang diserap oleh mesin, satuannya dalam joule. Kemudian Q2 itu sama dengan kalor yang dilepas atau dibuang itu dalam satuan joule. Sementara W itu sendiri sama dengan usaha, satuannya juga joule. Terus jangan lupa juga bahwa nanti di sini ada konsep efisiensi ya. Kalau yang ditanyakan efisiensinya mesin ya, maka kita bisa pakai rumus perbandingan usaha dibanding dengan kalor yang diserap dikali dengan 100%. Oke. Kalau misalkan yang diketahui adalah usahanya. Nah, di sini kalau misalkan yang diketahui adalah suhunya, maka nanti yang akan kita gunakan sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali dengan 100%. Nah, ini tergantung nanti di soal yang digunakan apa ya. Maksudnya data yang diketahui. Oke. Jadi gitu konsepnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi selain untuk soal ini, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 10. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermassa M kilogram dan luas penampang S meter kuadrat dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom udara H meter, kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y meter, lalu dilepas sehingga berosilasi dengan frekuensi F. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas dan dengan konstanta K, dan ini ada hubungan H dengan Y. Andaikan luas penampang piston jadi 2S, sedangkan besaran yang lain tetap, maka frekuensi dari osilasi piston adalah Oke, jadi ini masuk materi gas ideal ya. Nanti berhubungan dengan masuk materi gerak harmonik sederhana, kemudian berhubungan dengan konsep hukum Hooke pada pegas ya. Oke. Ini kita akan gunakan konsep yang ini. Pertama, kita akan uraikan konsep gas idealnya menggunakan persamaan umum gas ideal PV nRT. Oke. Kemudian nanti kita dapatkan di sini P itu sama dengan N kali R kali T dibagi dengan volume. Oke. Kita ubah ya, karena di sini dia ada luasnya, berarti volumenya itu silinder sama dengan luas kali tingginya, berarti S dikali dengan H. Berarti ini jadi tekanannya menjadi N kali R kali T diper dengan S kali H. Oke. Berikutnya, kalau kita kembali di konsep awal bahwa tekanan itu merupakan gaya per satuan luas. Berarti ini bisa ditulis ulang menjadi F per A sama dengan N kali R kali T diper dengan S dikali H. Oke, sekarang perhatikan ya. Kita akan uraikan. Karena
A-nya sama dengan S ya. Ini sama dengan S, berarti ini coret ya. Berarti F sama dengan N kali R kali T diper dengan H. Oke. F itu sendiri karena di sini dikatakan bahwa gas berperilaku sebagai pegas. Berarti nanti di sini kita menggunakan hukum Hooke. Oke. Hukum Hooke pada pegas ya menyatakan bahwa gaya yang bekerja sama dengan K dikali dengan delta X. Oke. Berarti K itu sendiri ya sebanding dengan gaya per delta X. Delta X-nya di sini, ingat ya, delta X-nya di sini sama dengan simpangan maksimum dari osilasinya. Simpangan maksimumnya itu sama dengan H, tinggi kolom udara tersebut. Berarti nanti di sini jadinya F per H. Nanti kita masukkan ke persamaan ini, ya. Itu menjadi F-nya kita ganti pakai K kali dengan H sama dengan N R kali T diper dengan H. Maka kita dapatkan konstanta pegasnya sama dengan N kali R kali T per dengan H kuadrat. Oke. Di sini kalau kita lihat konstanta pegas itu tidak ada pengaruhnya dengan luasan permukaan ya. Oke. Sekarang yang ditanya adalah frekuensinya. Oke, kalau kita gunakan konsep pada gerak osilasi, gerak harmonik sederhana, frekuensi osilasi sebuah pegas itu sama dengan 1/2V akar kuadrat dari K, konstanta pegasnya ya, dibagi dengan M. Karena di sini dikatakan besaran yang lain tetap, yang berubah hanya luas penampang. Ternyata di sini frekuensi itu sebanding dengan akar konstantanya. Konstanta dia tidak bergantung, ternyata konstanta pegas dari persamaan ini tidak bergantung pada luas ya, tidak bergantung pada luas. Jadi tidak bergantung pada luas penampang. Sehingga bisa dikatakan bahwa frekuensinya tetap. Oke. Karena besaran yang lain tetap. Berarti jawabannya adalah C. Oke, jadi konsepnya gitu. Ini salah satu soal UTBK 2019 ya, di paket yang pertama ya. Kemudian kita lanjut lagi di soal nomor 11. Perhatikan soal nomor 11. Ini sama dengan soal nomor 10 tadi ya. Tetapi pertanyaannya di sini adalah bukan frekuensinya, melainkan yang ditanya adalah suhu gasnya. Berarti nanti kita gunakan seperti tadi, PV ya, nRT. Berarti temperatur itu sendiri sama dengan P kali V dibagi N kali R. Nah, sekarang kita uraikan ya. Tekanan itu sama dengan gaya persatuan luas. Gayanya itu sama dengan gaya pegas. Nah, berarti gunakan K kali dengan delta X. Diper dengan S, karena luasnya di sini S. Delta X itu simpangan. Karena di sini simpangan maksimum ya. Simpangan maksimumnya adalah H. Maka nanti kita ganti K dikali dengan H diper dengan S. Berikutnya volumenya. Karena dia bentuknya silinder, itu volume gasnya, berarti luas penampang silinder dikali dengan tinggi silinder. Jadi ini luasnya. Nanti ini kita substitusi ke persamaan temperatur. Nanti kita peroleh hasilnya adalah T sama dengan K dikali dengan H ya. Kemudian dibagi dengan S, kemudian kali A ini kan jadinya S dikali H. Ini kali S dikali H, kemudian bagi N kali R. Berarti di sini kita peroleh, ini kita coret ya. Berarti K kali H kuadrat bagi N kali R.
jawabannya adalah Charlie. Oke. Jadi konsepnya sama dengan soal nomor 10 tadi. Ini dianggap gas idealnya itu berperilaku sebagai pegas. Berarti menggunakan konsep GHS dengan konsep gas ideal. Oke, jadi gitu. Kita lanjut lagi di soal nomor 12. Perhatikan soal nomor 12. Ini masih soal UTBK 2019. Konsepnya masih konsep yang sama dengan soal nomor 10 dan soal nomor 11. Nanti kita uraikan nanti di sini. Ditanyakan gaya pemulih tersebut pada titik simpangan maksimum. Simpangan maksimumnya kan sama dengan Y. Oke. Berarti kalau kita menggunakan konsep dari hukum Hooke ya, itu kita akan peroleh gaya pemulihnya sama dengan K dikali dengan Y. Oke. Dari soal nomor 10 tadi ya, kita peroleh bahwa nilai K itu sama dengan menggunakan konsep dari gas ideal. Itu kita bisa dapatkan N kali R kali T diper dengan H kuadrat. Oke. Jadi ini bisa kita masukkan kembali ke sini ya. Ini diperoleh dari sini ya. Pada kondisi Y-nya sama dengan H. Kalau kita uraikan gini. Kan di situ di gas ideal itu PV sama dengan N R kali T ya. Berarti nanti ini kita uraikan jadi F perluasan. Di sini juga, di sini A dikali dengan H ya. Berarti ini kita coret ya. Itu sama dengan nanti N kali R dikali T. Kemudian kita dapatkan F sama dengan F itu kita ganti pakai K dikali dengan H. Ini kali H, ini sama dengan N kali R kali T. Kenapa? Karena kita anggap bahwa pada saat itu nanti K-nya itu saat maksimal akan sama dengan tinggi kolom udara. Maka Y-nya sama dengan H. Maka ini K dikali dengan H kuadrat. Sama dengan N kali R kali T. Maka nilai K sama dengan N kali R kali T dibagi dengan H kuadrat. Itulah kenapa kita dapat seperti ini tadi. Nah, ini dimasukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan F sama dengan N kali R kali T dibagi dengan H kuadrat dikali dengan Y. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, jadi jawabannya B. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 13. Soal nomor 13, sejumlah gas argon mengalami proses kuasi-statik dari keadaan A ke keadaan B, kemudian kembali ke keadaan C. Kemudian kembali ke keadaan A seperti ditunjukkan dalam diagram PV. Anggaplah gas argon sebagai gas ideal dan proses dari keadaan B ke keadaan C terjadi pada temperatur tetap. Grafik fungsi temperatur gas terhadap volume gas pada proses AB yang mungkin adalah. Oke, jadi ini tentang konsep dari gas ideal ya. Ini biasa istilah proses kuasi-statik ini jarang dijelaskan di bangku SMA ya. Ini artinya keadaan gas ya, ini keadaan gas di mana dianggap bahwa gas itu seolah-olah statis, artinya tidak mengalami perubahan, tetapi sebenarnya dia mengalami perubahan secara perlahan. Oke, jadi kayak gitu. Kemudian proses kuasi-statik ini pada gas ideal itu ada dua syarat ya. Agar bisa dikatakan dia mengalami proses kuasi-statik, syaratnya adalah
Jadi dia ada dua syarat yang harus dipahami adalah syaratnya yaitu pada keadaan sistem tertutup berisi gas ideal dan dia harus isotermal dan tidak bocor. Artinya di sini jumlah molnya tetap ya. Dalam keadaan sistem tertutup, syaratnya itu harus isotermal. Itu syarat yang paling utama. Yang kedua, kerja reversibel volume dapat ditentukan dengan menghitung integral persamaan kerja. Jadi ini kalau misalkan pada pelajaran tingkat lanjut pada termodinamika itu nanti ada kerja reversibel volume, itu dihitung menggunakan integral kerja. Tapi ini kita tidak bahas ya. Kita hanya masuk di sini saja. Syarat yang pertama itu dia harus isotermal ya. Yang C, grafik B ke C sudah dikatakan temperaturnya tetap. Sekarang pertanyaannya adalah grafik temperatur gas terhadap volume gas pada proses AB yang mungkin adalah mengacu pada syarat dari proses kuasi-statik, berarti yang mungkin adalah hanyalah opsi C, yaitu temperaturnya tetap. Karena kuasi-statik itu sendiri keadaan gas seolah-olah statis. Jadi dapat dikatakan kita anggap bahwa proses dari A ke B itu juga mengalami perubahan gas pada temperatur tetap, walaupun ada perubahan secara perlahan. Oke, jadi jawabannya, makanya pertanyaan di sini adalah yang mungkin ya, artinya yang kemungkinan. Karena sesungguhnya belum tentu, tapi yang mungkin adalah hanyalah opsi C. Oke, jadi konsepnya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di soal nomor terakhir ya. Oh, bukan terakhir, nomor 14. Nomor 14, satu mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik atau isotermal ya. Jika temperatur gas pada proses AB adalah T Kelvin dan konstanta gas umum sama dengan R, serta kurva AB dianggap garis lurus, kalor yang diserap selama proses AB adalah, jadi ini masuk konsep dari gas ideal tetapi dia berhubungan dengan konsep dari termodinamika 1 ya. Hukum termodinamika pertama. Oke, ini grafiknya kita gambarkan ulang dahulu ya. Jadi nanti grafiknya kita gambar ulang. Bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah tekanan, kemudian di sini ada volume. Nanti grafiknya jadi seperti ini. Karena di soal dikatakan proses AB itu dianggap sebagai garis lurus. Jadi ini nanti terhubung PA, kemudian ini PB, kemudian ini VA, yang ini adalah VB. Oke. Ini perlu diperhatikan, yang ditanyakan adalah kalor yang diserap selama proses AB. Berarti yang kita perhatikan hanya proses dari A menuju B. Satu mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik jika temperatur gas pada proses AB adalah T Kelvin dan konstanta gas umum sama dengan R Joule/Kelvin serta kurva AB dianggap sebagai garis lurus. Kalor yang diserap selama proses AB adalah, oke, jadi ini masuk materi tentang penyelesaiannya, kita gunakan hukum
satu termodinamika. Kita akan gunakan konsep yang ini lagi. Sekarang perhatikan soalnya ya. Ini gambarnya, grafiknya kita gambar kembali. Ini V dan ini adalah tekanan. Kemudian di sini ada grafiknya. Ini grafiknya berupa garis lurus. Jadi ini titik A, ini titik B, ini C. Di sini ada tekanan PA. Kemudian di sini ada tekanan PB. Di sini ada tekanan VA, volume maksudnya ya. Ini volume VB. Oke. Sekarang perhatikan di soal ditanyakan proses AB yang ditanyakan. Kemudian dianggap garis lurus. Karena yang ditanyakan proses AB berarti yang ini saja yang kita perhatikan grafiknya. Ingat di proses ini volumenya bertambah. Berdasarkan hukum termodinamika itu ya, hukum satu termodinamika bahwa perubahan energi dalam sistem sama dengan kalor yang diserap dikurang dengan usaha yang bekerja. Karena di sini dikatakan bahwa dia mengalami proses isotermik, berarti di sini delta U-nya 0. Saat isotermik itu dia perubahan suhunya 0, sehingga perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Berarti sama dengan Q dikurang dengan W. Berarti kalor yang diserap nanti sama dengan usaha yang dilakukan. Berarti kita harus mencari usaha yang dilakukan proses dari A ke B. Ini sama dengan kita menggunakan luas di bawah kurva ya. Di bawah kurva AB. Kurva AB merupakan kurva bentuk trapesium. Berarti kita akan menggunakan luas dari trapesium. 1/2 alas kali tinggi yang pertama tambah tinggi yang kedua. Berarti ini setengah. Alasnya adalah selisih temperaturnya. Karena di sini mengalami penambahan temperatur, berarti saya tuliskan VB harus dikurang dengan VA. Kemudian kali tingginya adalah tekanannya, PA ditambah dengan PB. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi delta. Jadi gitu jawabannya ya. Jadi konsepnya sebenarnya sederhana sekali. Oke, kalau ada pertanyaan tentang soal ini bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Karena ini soal UTBK 2019, jadi harus dicermati. Dari pembahasan dari soal nomor 1, kalau dilihat ini kebanyakan yang kita bahas tadi berhubungan dengan hukum satu termodinamika. Jadi silakan dipahami baik-baik konsep dari hukum satu termodinamika, agar nanti kalau muncul soal yang sama, konsepnya bisa dijawab nanti di tes UTBK 2021. Oke, kita lanjut di soal nomor terakhir ya, soal nomor 15. 1 mol gas ideal monoatomik mengalami siklus seperti ditunjukkan pada gambar. Proses AB adalah proses isotermik jika temperatur gas pada proses AB adalah T Kelvin dan konstanta gas umum sama dengan R, serta kurva AB dianggap sebagai garis lurus. Kerja total yang dilakukan oleh gas dalam satu siklus adalah. Oke, jadi ini konsepnya sama dengan soal nomor 14 ya. Kita akan gunakan lagi konsep dari hukum satu termodinamika. Konsep dari hukum satu termodinamika. Tapi ini kita harus gambar ulang kurvanya. Kita buat seperti ini ya. Kita gambar agak bagus-bagus sedikit. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah V, ini P, terus gini, gini. Kita gambar seperti ini ya. Kemudian ini, terus ini. Oke, ini A, ini B, ini C. Kemudian di sini ada tekanan di A. Ini ada tekanan di B. Terus ini volume A, ini volume B. Yang ditanyakan adalah kerja total, berarti dari A menuju B, B ke C, C ke A.
Ini pengerjaannya bisa kita pakai luas kurva ya, tetapi nanti tidak ketemu hasilnya yang ini. Maka nanti kita akan uraikan berdasarkan konsep dari usaha total. Usaha total merupakan jumlah dari usaha AB ditambah usahanya BC tambah usahanya CA. Usaha AB di soal nomor 14 kita peroleh itu nilainya VB kurang VA dibagi 2, itu diperoleh menggunakan luas di bawah kurva ya, dikali PA tambah PB. Kemudian usaha BC itu dia isobarik ya. BC itu sebalik, usahanya sama dengan PB dikali dengan delta V-nya, VA dikurang dengan VB tambah VCA. VCA itu dia di ICA itu isohorik, maka usahanya 0 ya. Sehingga nanti kita peroleh ini sama dengan VB kurang VA dibagi 2 kali PA tambah PB ditambah dengan tekanan di B kali ini ya, ini suhunya volume di titik A itu sama dengan volume di titik C. Berarti ini bisa kita ganti VC dikurangi dengan VB. Oke. Sehingga jawaban yang tepat adalah untuk usaha satu siklusnya adalah opsi E. Oke. Jadi konsepnya gitu ya. Ini kebanyakan soal yang kita bahas pada video ini adalah kebanyakan soal yang berhubungan dengan hukum 1 termodinamika. Jadi silakan dipahami dengan baik soal-soalnya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk persiapan tes UTBK 2021. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe karena hal tersebut gratis. See you next time. Waalaikumsalam.